Kali ini kita akan lanjutkan dengan evaluasi dengan metode discounted payback period. Untuk arus kas bersih, proyek S dan L yang akan kita evaluasi adalah sebagai berikut. Proyek S pada tahun ke-0 mengeluarkan modal 1.000 dan untuk tahun pertama sampai ke-4 akan mendapatkan arus kas 500, 400, 300, dan 100. Untuk proyek L, untuk tahun ke-0 mengeluarkan dana 1.000 dalam jutaan rupiah, kemudian akan mendapatkan arus kas tahun pertama sampai ke-4 100, 300, 400, dan 600. Semuanya dalam jutaan rupiah. Data sebelumnya akan kita evaluasi dengan metode pemulihan yang didiskontokan atau discounted payback period. Arus kas yang diharapkan didiskontokan dengan biaya modal proyek. Kemudian periode pemulihan yang didiskontokan yaitu jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutup investasi dari arus kas bersih yang didiskontokan. Biaya modal sebesar 10%. Setelah 3 tahun, proyek S akan menghasilkan 1.011 dalam arus kas. Arus kas masuk yang didiskontokan. Karena biayanya adalah 1.000, maka pemulihan yang didiskontokan hanya kurang dari 3 tahun, atau lebih tepatnya 2 plus 214 dibagi 225. Sama dengan 2,95 tahun. Pemulihan yang didiskontokan untuk proyek L dihitung dengan cara yang sama adalah 3,88. Proyek S dan L, periode pemulihan yang didiskontokan 10%. Jadi untuk pemulihan S yang didiskontokan adalah 2 ditambah 214 dibagi 225 sama dengan 2,95 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk proyek S, tahun ke-0 mengeluarkan dana 1.000. Tahun pertama mendapatkan arus kas masuk 500, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, dan tahun keempat 100. Kemudian untuk tahun pertama arus kas masuk sebesar 500 ini akan kita hitung net present value-nya. Berapa present value kalau ditarik waktunya ke arah tahun ke-0 dengan diskonto 10%. Jadi dana 500 yang akan kita terima 1 tahun lagi itu sama dengan nilai 455 untuk tahun ke-0. Atau dana 455 tahun sekarang itu 1 tahun lagi akan menjadi 500 dengan diskonto 10%. Demikian juga arus kas masuk 400 yang akan diterima 2 tahun lagi, itu nilai sekarangnya, net present value-nya, kalau kita hitung adalah 331. Dihitung dengan rumus present value. Tahun ketiga, arus kas masuk 300, 3 tahun lagi, itu untuk tahun ke-0 adalah nilainya 225. Demikian juga nilai 100 yang akan diterima 4 tahun lagi, itu nilainya untuk tahun ke-0 adalah 68. Dengan demikian, kita hitung untuk net cash flow kumulatif yang didiskontokan adalah sebagai berikut.
Untuk tahun ke-0 mengeluarkan dana 1.000. Kemudian untuk tahun pertama hasil dari present value 500 adalah 455. Karena itu dana yang keluar terhitung masih minus 545 atau masih mengeluarkan 545. Berdasarkan perhitungan mengeluarkan 1.000 tapi mendapatkan 455 nilai sekarang. Kemudian tahun kedua nilai itu berkurang menjadi minus 214 karena sudah ditambahkan dengan 331 yang merupakan present value dari 400 diskonto 10% dana yang akan kita terima 2 tahun lagi. Jadi minusnya menjadi 214. Kemudian dikurangkan dengan arus kas masuk present value dari 300, saldonya menjadi 11. Demikian untuk tahun keempat, minusnya sudah tidak ada lagi, ini sudah plus. Untuk tahun keempat, nilainya menjadi 11 ditambah 68 yaitu 79. Nah, di sini pemulihannya adalah ada pada tahun kedua, kemudian menginjak tahun ketiga. Sebelum tahun ketiga berakhir, ini sudah modal 1.000 ini sudah pulih. Nah, kalau kita hitung proporsionalnya berapa tahun, dapat dihitung demikian. Jadi 2 ditambah 214 dibagi 225 sama dengan 2,95 tahun. Dengan cara yang sama, proyek L, pemulihan proyek L yang didiskontokan yaitu 3 plus 360 dibagi 410 sama dengan 3,88 tahun. Kelemahan utama dari metode pemulihan dan pemulihan yang didiskontokan adalah sebagai berikut. Mengabaikan arus kas yang dibayarkan atau yang diterima setelah periode pemulihan. Contohnya, 2 proyek misalnya X dan Y. Yang keduanya memerlukan arus kas keluar pertama sebesar 3.000. Sehingga cash flow tahun ke-0 adalah 3.000 atau minus 3.000. Asumsikan bahwa kedua proyek itu akan memiliki biaya modal sebesar 10%. Proyek X diharapkan menghasilkan arus kas masuk sebesar 1.000 setiap 4 tahun berikutnya. Sementara proyek Y tidak akan menghasilkan arus kas masuk selama 4 tahun pertama, tetapi kemudian menghasilkan arus kas masuk sebesar 1 juta 5 tahun dari sekarang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proyek Y menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham perusahaan. Meskipun pemulihan dan pemulihan yang didiskontokan proyek tersebut terlihat lebih buruk daripada proyek X.